Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. 18 Februari tahun 2001, warga Sampit itu benar-benar mendapatkan teror yang sangat luar biasa ketika sekelompok besar orang-orang Dayak mengepung wilayah Sampit yang dikuasai oleh orang-orang Madura. Pada waktu itu, sengketa antara kedua etnis itu benar-benar meruncing, sehingga hasil dari konflik itu adalah lebih dari 1.000 rumah dibakar, puluhan mobil dan kendaraan bermotor itu juga dibakar. Kemudian aset-aset banyak yang sudah benar-benar dirusak. Jumlah kematian itu mencapai sekitar 500 sampai 1.500 orang. Dan sampai akhir tahun itu masih terjadi kejar-kejaran antar etnis di sana. Banyak hipotesis terkait dengan hal ini yang akan kita bahas nanti, tetapi setidak-tidaknya di sini ada beberapa kejanggalan. Kita mengenal bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang sangat terbuka dan toleran. Masyarakat kita sejak awal sudah terdidik bahwa kita itu berbeda-beda etnis, suku, bahasa, bangsa, agama, dan sebagainya. Dan karena itu, ketika ada konflik antar etnis, itu menjadi sesuatu yang sangat mengherankan. Bagaimana ceritanya hal ini bisa terjadi? Nah, di episode ini kita akan membahas itu. Bukan soal siapa yang menang, jangan tanyakan itu. Tetapi kenapa konflik itu bisa terjadi dan mungkinkah itu akan terjadi di masa depan. Simak videonya sampai tuntas. Yuk kita mulai. Pada tahun 2000 di Kabupaten Katingan ada sebuah konflik kecil antara beberapa orang yang menyebabkan satu di antaranya yaitu Sendung meninggal dunia. Sendung adalah orang Dayak dan diperkirakan yang berkonflik dan menyebabkan kematiannya itu adalah orang Madura. Walaupun ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian, tetapi karena ya pihak kepolisian biasanya juga susah untuk dipercaya pada waktu itu, sehingga banyak sekali warga masyarakat yang tidak terima dan tidak percaya untuk bisa menyerahkan masalah ini kepada pihak yang berwajib. Karena itu banyak di antara mereka yang memprovokasi teman-temannya untuk mencari sendiri, main hakim sendiri tentang siapa sebenarnya yang bunuh Sendung yang dimaksud itu. Banyak kejadian parah setelah itu, ratusan orang mulai melakukan sweeping terhadap warga, dan di situ mulai ada konflik, ada pembunuhan juga di situ, ada pengeroyokan dan ada pembakaran terhadap beberapa rumah yang ada di sana. Sampai akhirnya ada isu bahwa pembunuh Sendung itu tidak ditangkap polisi tetapi berhasil melarikan diri ke Sampit. Maka dari itulah maka orang-orang Dayak mulai memobilisasi massa untuk melakukan pengejaran dan serangan terhadap orang-orang yang ada di Sampit. Mendengar hal yang seperti itu, orang-orang Madura yang ada di Sampit yang merasa bahwa dirinya akan diserang oleh orang-orang Dayak juga mulai bereaksi dengan sangat defensif. Mereka mulai berkumpul dalam jumlah yang sangat besar, ribuan orang menumpuk di jalan-jalan. Mereka konvoi dengan kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Mereka kemudian bawa celurit kemana-mana, bawa senjata tajam, mengancam siapapun yang mau atau berani-beraninya masuk ke Sampit untuk bisa melakukan balas dendam, maka mereka akan hadapi. Tak jauh dari itu, bahkan orang-orang Madura kemudian datang menggerebek orang-orang yang dipercaya sebagai perwakilan dari kelompok yang lainnya, kemudian mereka dibunuh. Di situ ada cerita pembantaian yang seperti itu, dan ini akhirnya benar-benar memuncak. Orang-orang Madura yang menguasai Sampit pada waktu itu sampai memadamkan semua aliran listrik di sana, dan malam semuanya gelap gulita, tetapi semuanya bersiaga dalam kondisi siap perang, siap tempur. Orang-orang Dayak pada waktu itu datang, tetapi mereka terhenti dulu di sekitaran luar, di wilayah luar Sampit. Karena apa? Karena ternyata orang-orang Dayak sudah menyiapkan dalam tanda kutip senjata pamungkas mereka atau senjata kunci mereka, yaitu orang-orang Dayak pedalaman, orang-orang yang sangat berbahaya, yang sudah terbiasa untuk tempur dan sudah lama memelihara tradisi mereka dalam mengayau. Walaupun pada akhirnya mereka juga sudah tidak lagi melaksanakan tradisi itu, tetapi mereka masih ingat dan memori mereka masih kuat. Maka orang-orang Dayak pedalaman inilah yang jumlahnya sekitar 300 orang itu masuk ke Sampit diam-diam dengan cara menyelam melalui sungai. Nah, mereka tiba-tiba muncul di kota-kota dan melakukan serangan membabi buta terhadap orang-orang Madura yang sudah sangat bersiap-siap pada waktu itu. Serangan itu mengakibatkan orang-orang Dayak yang ada di luar juga menyerbu masuk. Di situ terjadi sengketa, di situ terjadi konflik berdarah, dan ini benar-benar nyata. Perang sesungguhnya dalam artian Mandau versus Celurit itu benar-benar terjadi di sana.
tradisi mengayau lawan tradisi carok itu juga ada di sana. Ada bom molotov, ada sumpit, ada anak panah, ada senapan, ada bom molotov dan lain sebagainya terjadi di situ. Itu perang besar-besaran di situ antar orang-orang Madura dengan orang-orang Dayak. Dan akhirnya setelah 2 hari orang-orang Dayak akhirnya berkonvoi merayakan kemenangannya dengan kepala orang-orang Madura yang dipenggal, yang dibawa kemana-mana, diarak kemana-mana. Sedangkan orang Madura pada waktu itu banyak yang tewas. Diperkirakan korban kematiannya mencapai 1.500 orang menurut versi warga. Dan di pinggir-pinggir jalan, di mana-mana itu banyak mayat-mayat bergeletakan tanpa kepala. Sejak saat itu, orang-orang Dayak terus melakukan serangan-serangan dan sweeping-sweeping terhadap orang-orang Madura. Pada waktu itu, betapa mencekamnya, orang-orang Madura di sana jumlahnya sekitar 130.000 orang. Dan 100.000 diantaranya mengungsi langsung dalam 1 pekan sejak konflik itu. Itu adalah perang yang benar-benar brutal. Tetapi dalam konflik ini ada beberapa hal yang janggal. Masalah yang pertama itu adalah masalah motifnya. Ketika tadi ada kejadian di mana Sendung yang orang Dayak itu dibunuh oleh orang-orang Madura, maka saya mohon maaf, tetapi kriminalitas itu bisa aja dipahami dengan sudut pandang selain etnosentrisme, kan bisa aja. Saya ambil contoh misalkan begini, di Jakarta itu ada pembunuhan. Tetapi orang-orang Jakarta tidak pernah menanyakan pembunuhnya dari etnis apa dan yang dibunuhnya dari etnis apa, kan tidak akan ditanya seperti itu. Di Bandung itu banyak balapan liar gitu misalkan, kemudian ada yang jatuh dan meninggal misalkan. Nah, maka orang-orang Bandung tidak akan bertanya panitianya itu dari etnis mana gitu, korbannya dari etnis mana gitu kan. Jadi kriminalitas ya terjadi di mana-mana dan kriminalitas tidak kenal suku dan etnis, kan begitu. Nah, tetapi bagaimana ceritanya orang-orang Dayak pada waktu itu langsung mengidentifikasi bahwa kematian Sendung itu gara-gara orang Madura, dan karena itu maka orang-orang Madura harus mendapatkan balasan yang setimpal. Nah, ini kan sebenarnya adalah sesuatu yang agak janggal gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana ceritanya masyarakat pada waktu itu tiba-tiba memiliki kemampuan dan keahlian untuk memobilisasi massa. Kemudian yang ketiga, masalah berikutnya adalah polisinya di mana, tentaranya di mana, bagaimana ceritanya konflik sebesar itu yang melibatkan sampai ribuan rumah dibakar, sampai 100.000 orang mengungsi, sampai 1.500 orang meninggal dunia, itu polisi dan tentaranya kemana pada waktu itu? Kenapa tidak terlihat? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu cukup mengganggu, tapi mari kita urai sama-sama. Kita mulai dari sesuatu pertanyaan yang awal tadi itu. Kenapa ketika orang-orang Dayak mendapati bahwa anggota suku mereka itu dibunuh sama orang Madura, mereka kemudian mengeneralisir bahwa stereotip orang Madura memang seperti itu dan karena itu kita harus melakukan pembalasan terhadap orang Madura gitu. Nah, setelah ditelaah-telaah, ternyata masalah utamanya adalah kegagalan pemerintah kita sejak zaman dulu, yaitu dalam apa? Dalam program transmigrasi. Saya jelasin sedikit Baraya bahwa program transmigrasi itu sudah mulai dicanangkan pada tahun 1899 dan kemudian mulai dijalankan pada tahun 1901 oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka berpikir bahwa wilayah Hindia Belanda atau sekarang Indonesia itu adalah wilayah yang berpotensi sangat besar di masa depan, tetapi punya masalah. Jumlah penduduknya tidak merata. Jangankan di zaman dulu, bayangkan aja zaman sekarang misalkan, penduduk Jawa itu 145 juta orang, sedangkan yang ada di Kalimantan itu jumlahnya kurang dari 20 juta orang, 16 atau 17 juta orang di sana. Bandingkan juga dengan misalkan di Papua, seluruh orang yang tinggal di Papua disatuin itu jumlahnya kurang dari setengahnya penduduk Jakarta. Betapa timpangnya penduduk di Indonesia, dan karena itu maka sejak zaman dulu diadakan transmigrasi. Tetapi transmigrasi ini bermasalah ketika diambil alih oleh orang-orang di Indonesia, pemerintah di Indonesia, yaitu apa? Kegagalan untuk melakukan riset-riset awal tentang bagaimana kondisi transmigran di tempat barunya gitu. Saya jelaskan begini. Jadi orang-orang Madura itu memiliki karakteristik yang sangat keras. Karena apa? Karena memang faktor geografis tempat tinggal mereka memang mendorong mereka untuk menjadi lebih keras. Di sisi lain, orang-orang Dayak itu juga adalah orang-orang yang sebenarnya sangat ramah, tetapi
mudah resisten terhadap orang-orang asing, mudah curiga terhadap orang-orang asing, betapapun ramahnya mereka. Nah, orang-orang Orde Baru tidak pernah berpikir soal itu. Ya sudah, orang-orang Madura dipindahkan saja. Ada 3 gelombang orang-orang Madura itu dipindahkan dari wilayah Madura ke Sampit. Yang pertama itu pada tahun 1920-an, ketika di Sampit itu didirikan perkebunan-perkebunan, didirikan pemukiman-pemukiman baru untuk Belanda. Karena itu Belanda membutuhkan buruh-buruh untuk perkebunan itu. Ada sawit, ada apa segala rupa kayak gitu. Kemudian yang kedua, di era akhir Orde Lama sampai awal Orde Baru itu tahun 60-an sampai tahun 70-an, di Sampit itu didirikan sebuah pabrik besar, pabrik industri kayu gitu, semacam perusahaan kayu gitu, yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, orang-orang Madura dipindahkan ke sana. Kemudian yang ketiga, pada Orde Baru, di zaman Orde Baru tahun 1970 sampai 1980-an. Nah, inilah yang paling bermasalah. Orang-orang Orde Baru, khususnya dalam ini Pak Harto, itu sudah kita kenal sebagai orang yang sangat Jawa sentris. Jadi pembangunan terpusat di Jawa, menteri-menteri kebanyakan orang Jawa, kemudian pejabat-pejabat di setiap provinsi juga dipenuhi oleh orang-orang Jawa dan sebagainya. Nah, ketika Pak Harto itu mengirimkan dalam jumlah yang sangat besar orang-orang Madura ke Sampit, mereka, orang-orang Madura itu yang dianggap sebagai Jawa, itu langsung dikasih akses-akses terhadap ekonomi. Jadi kalau misalkan penambangan emas, itu caloknya itu adalah orang Madura. Kemudian transportasi di sana orang Madura. Kemudian pengelolaan sawit atau misalkan kayu itu diserahkan juga kepada orang Madura. Di satu sisi orang Madura begitu dimanjakan dengan banyaknya akses terhadap ekonomi dan kekuasaan. Di sisi lain orang lokal yaitu orang Sampit, orang Dayak di situ justru tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini memunculkan kecemburuan, apalagi yang pas zaman Pak Harto tadi itu. Jadi karena sudah dikasih ini itu orang Maduranya, maka banyak di antara orang-orang Madura itu yang menjadi sombong, menjadi angkuh. Ya, saya kan di sini pejabat, saya kan di sini apa. Ini banyak sekali menyinggung perasaan-perasaan orang Dayak. Nah, kan seperti itu kondisinya. Itulah yang menyebabkan sejak tahun 1970-an, kalau misalkan terjadi kekerasan, mau itu pemerkosaan, mau itu pembunuhan, maaf ya, mau itu pencopetan, perampokan, maling, dan sebagainya, itu orang-orang di sana sudah terbiasa mengidentifikasikan bahwa ini memang orang Madura mau kayak gini. Jadi, tercipta sebuah stereotip besar, gara-gara apa? Gara-gara pemerintah sejak awal gagal untuk melakukan riset terhadap transmigrasi itu. Begitu. Dan luar biasanya apa? Luar biasanya adalah walaupun gagal riset, tetapi ada 21% orang Madura di wilayah itu. Jadi populasinya sudah sangat-sangat signifikan, 1/5-nya itu adalah pendatang dari Madura saja. Jadi kalau misalkan Baraya orang Dayak, mungkin dalam konteks ini Baraya merasa iri dan sakit hati juga gitu. Ini tanah-tanah saya, leluhur saya tinggal di sini, saya mendapatkan warisan tanah di sini juga. Tetapi kenapa yang berkuasanya orang dari luar sana, pengungsi-pengungsi itu, transmigran-transmigran itu yang gagal di wilayahnya, kenapa kemudian didatangkan ke sini untuk misalkan membuat aktivitas-aktivitas ekonomi yang membuat kita nggak kebagian tempat gitu. Itu masalah pertama. Dan kemudian masalah yang kedua, ini soal di mana aparat, di mana tentara itu ada. Kenapa di situ tidak ada konflik sebesar itu, kenapa mereka malah hilang gitu. Ya, alasan pertamanya adalah karena mereka memang tidak profesional. Alasan pertamanya. Jadi, ya kalau misalkan Baraya, saya mohon maaf ya, ini mah di zaman dulu gitu ya, di Sampit gitu ya, di zaman dulu. Jadi kalau misalkan ada warga lapor kehilangan kucing gitu ya, lapor ke polisi, itu nggak ditanggapin gitu. Sekalinya ditanggapin butuh apa gitu ya, banyak yang terjadinya seperti itu. Itulah yang kemudian menyebabkan banyak sekali orang-orang Madura yang merasa kecewa dengan kepolisian dan mengaitkannya lagi. Wah, polisi mah pro-nya terhadap para pendatang, pro-nya terhadap Madura itu dikasih cuannya segitu, seberapa banyak sih, mulai kepikiran yang seperti itu gitu kan. Nah, tetapi ada faktor yang lain, yaitu apa? Tentara diduga, ada beberapa sumber yang menyebutkan tentara diduga secara sengaja melakukan pembiaran itu, bahkan mendorongnya supaya lebih ekstrim. Kenapa seperti itu? Karena pada waktu itu zaman reformasi, itu zaman awal-awal. Jadi reformasi pada waktu itu ada banyak sekali tuntutan, salah satu tuntutannya itu adalah cabut dui fungsi ABRI. Jadi sebelum masa reformasi, ABRI itu atau Angkatan Bersenjata, TNI itu punya dua fungsi, fungsi pertahanan sama seperti militer secara normal, dan fungsi sosial politik. Jadi tentara-tentara itu berpolitik, ikut partai, mendirikan, dan bahkan ada perwakilannya di DPR dan MPR dan sebagainya, itu ada.
Nah, karena memiliki dua fungsi itu, maka tentara itu tidak akan profesional karena dia akan berpihak pada pemerintah, bukan berpihak pada negara, kan begitu. Makanya pas zaman reformasi minta dua fungsi ABRI itu dicabut. Nah, kalau misalkan dua fungsi ABRI dicabut, ini tentara-tentara galau, takut. Jangan-jangan proyek yang selama ini kami terima itu malah diserahkan kepada pihak kepolisian. Kan polisi nanti sama tentara udah dipisahkan karena dua fungsi ABRI itu gitu kan. Waduh, kalau misalkan sudah seperti itu, maka tentara akan sangat dirugikan karena proyek-proyeknya akan hilang gitu. Nah, biar proyeknya tidak hilang, maka sejumlah kerusuhan dibiarkan atau bahkan disengaja dibuat oleh orang-orang militer. Untuk apa? Meyakinkan pemerintah pusat bahwa mereka masih sangat membutuhkan tentara di wilayah manapun. Ini juga yang terjadi di Ambon. Ambon itu sudah terbukti dalam tanda kutip ya, karena sudah banyak pengakuan dan sudah ada banyak data-data yang menyebut bahwa kerusuhan Ambon itu antara Muslim dengan Kristen itu bukan benar-benar oleh Muslim dengan orang Kristen, tetapi direkayasa sedemikian rupa oleh pihak-pihak berseragam loreng. Begitu ceritanya. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana bisa warga memobilisasi massa sebanyak itu sampai ribuan orang dikerahkan kedua belah pihak untuk berperang, bertempur dan lain sebagainya? Dari mana bom molotov itu tiba-tiba ada? Dari mana senjata parang dan arit itu tiba-tiba disiapkan dan sebagainya? Kenapa bisa seperti itu? Ternyata ada faktor yang lain, yaitu apa? Permainan dari pejabat-pejabat yang ada di sana. Jadi ada pejabat di situ, namanya itu adalah Fedlik dan Louis. Mereka itu adalah barisan sakit hati karena seharusnya mereka menjabat, tetapi yang jabatan diserahkan malah pada pihak lain, pihak yang tidak mereka sukai. Dan karena itu, maka mereka memprovokasi warga. Jadi mereka sampai bayar 15 juta rupiah untuk cari provokator profesional untuk memprovokasi warga untuk menyerang satu sama lain. Begitu 15 juta di zaman dulu, di zaman tahun 2001 itu gede bara ya. Bukan 15 juta zaman sekarang gitu ya. Itu gede. Dan ditambah bahkan mereka sudah bikin berkali-kali pertemuan rahasia sampai 7, 8 atau 9 atau bahkan 11 kali sebuah laporan menyebutkan bahwa mereka koordinasi dulu tentang bagaimana menyerang, di mana posisinya dan sebagainya. Jadi kalau misalkan dikatakan bahwa ini adalah perang yang benar-benar horizontal antar etnis dengan etnis yang lain, itu tidak sesederhana ini. Ada keterlibatan dari pemerintah pusat, ada keterlibatan dari tentara, ada keterlibatan dari pejabat-pejabat lokal dan sebagainya yang menyebabkan konflik ini terjadi. Maka kalau misalkan di awal tadi dikatakan ini kan janggal, kenapa bisa seperti ini? Sekarang kita bisa menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Makanya kalau misalkan ada pertanyaan kemudian apakah orang Madura dengan orang Dayak itu bermusuhan? Ya sebenarnya tidak juga. Mereka bisa bermusuhan itu karena stereotip. Dan stereotip itu muncul gara-gara kegagalan riset dari orang-orang yang menjalankan transmigrasi. Dan kemudian identitas dari masing-masing kubu itu kemudian diperkuat dengan stereotip-stereotip dari media-media massa yang cari duit, cari untung gitu kan. Kemudian ada tentara yang memang menginginkan perang itu dan ada sejumlah pejabat lokal yang memang memutuskan terjadinya perang itu. Kalau misalkan warganya, orang Madura dengan orang Dayak, ternyata baik-baik saja. Banyak di antara mereka yang sama-sama gabung di pengungsian dan ternyata baik-baik saja gitu. Atau misalkan waktu Cak Nun datang ke sana ngobrol sama orang Madura dan ngobrol sama orang Dayak, orang Maduranya sudah oke dan orang Dayaknya sudah bilang bahwa kita semua itu sebenarnya bersaudara dan kita tidak mau berperang, kita nggak mau apa. Cuman kata orang-orang Dayak, kami itu defensif. Nanya sama orang Madura, kami juga defensif lah. Kalau misalkan dua-duanya defensif, sebenarnya siapa yang menyerang? Siapa yang berinisiatif untuk menyerang gitu? Nah, ini ternyata adalah ada provokasi dari pihak yang lain yang ingin mendapatkan keuntungan sepihak. Begitu. Jadi, kembali lagi, kalau misalkan kita melihat bahwa bangsa Indonesia itu multi etnis, multi ras, multi agama, multi bahasa, multi budaya, dan sebagainya, itu sebenarnya bukan menjadi sebuah ancaman besar. Yang menjadi ancaman itu adalah ketika ada elit-elit yang mencoba untuk mengambil keuntungan dari perbedaan-perbedaan itu gitu. Dan Baraya nggak usah heran dengan situasi yang seperti ini karena ini umum terjadi. Jangankan di zaman dulu tahun 2001, zaman kemarin pas pemilu itu masing-masing ya yang ingin mencalonkan diri jadi pejabat ini pejabat itu masih menggunakan politik identitas gitu. Masih ini sukunya ini agamanya ini demi kepentingan pribadi gitu. Jadi inilah yang pada akhirnya menyebabkan orang Dayak dengan orang Madura yang sebenarnya sejak awal itu mereka
bekerja sama dan dalam kondisi baik-baik saja, tiba-tiba terlibat dalam perang besar. Jadi ini adalah sebuah pelajaran buat kita agar kita tidak mengulanginya lagi. Semoga banyak di antara kita yang benar-benar bisa menerima pesannya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang Dayak, orang Madura ya?